Oke, sekarang udah ngomongin keluarga, gue pengen ngobrol sama lu tentang present. Apa yang terjadi sama kita sekarang? Apa yang gue rasain setelah keluar dari MasterChef setelah 1 tahun ini? Yang mungkin di awal lu bilang bless, ya kan? Karena lu bilang lu nggak redup lah, masih banyak brand yang hire lu yang. Tapi apa sih yang lu ada nggak sih kira-kira kayak rasa yang ngeganjel gitu? Atau mungkin kekhawatiran lu tentang masa depan lu? Oke. Sebenarnya sih ya pasti dong. Ya mungkin kan kita nggak khawatir gitu kan tentang masa depan. Karena ini apa? Ya oke. Ini langsung aja ya kita buka tas di meja. Kayak dunia entertainment gitu. Dunia entertainment itu tuh kayak apa sih? Seberapa jauh sih kita bisa gitu kan? Ya misalnya kita juga penjualannya gitu di bidang apa? Apakah orang tuh tertarik sama wajah kita atau badan kita atau beneran apa masakan kita atau skill dan itu. Tapi kan balik lagi kita ngomong manusia gitu, punya apa ya, titik jenuh, titik apa kayak dia mulu misalnya gitu kan. Nah gua sih nggak khawatir sih, tapi lebih kayak gua belum mau ini berakhir misalnya gitu. Paling nggak ya di berapa tahun ke depan lah gitu, baru gue bisa kayak oke, that was fun gitu loh. Kalau sekarang ini gue masih mau ngulik lagi kayak ada apa sih di dunia entertain ini dan itu semua gitu. Nah itu dari bidang itu. Nah mungkin dari setahun ini ya, kemarin itu banyak dari kita tuh menghabiskan waktu untuk beradaptasi, ya kan? Setuju. Ya kan, benar. Nah itu adaptasi yang dari kayak gimana ya? Tadinya kita nggak tahu apa-apa gitu, kayak kita nobody misalnya kayak gitu di dunia nyata, terus tiba-tiba dihadapin dengan televisi media dan puluhan ribu orang tahu, mungkin ratusan ribu orang udah pernah lihat kita sekilas sepintas kayak gitu kan, ya pasti dong ada culture shock jadinya gitu. Yang awalnya Instagram cuma notifikasi 1, 2, tiba-tiba ini kok nggak berhenti gitu, kayak sampai pengen buang HP loh, kayak sampai stres gitu loh. Nah tapi gitu kan, karena kita juga sadar yang kita harus mempertahankan ini, jangan sampai kendor dan itu semua. Jadi yang kayak oke, walaupun deep inside kita pengen istirahat gitu kan, kayak masih enaknya kemarin di MasterChef gitu kan. Tapi nggak bisa, kita harus tetap lari gitu loh, ngejar yang kayak apa, jangan sampai kita redup. Ya udah bikin konten, bikin apa kolaborasi, terus kayak belum lagi sosial media, ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook maybe gitu kan. Berapa banyak video yang kita harus bikin gitu. Dan belum itu satu. Terus kemudian belum lagi kayak kita belum bernostalgic sama teman-teman lama kita, keluarga kita yang kayak ngelihat kita di televisi langsung kayak nanya Ajis, Faiz, ini gimana dari semua. Of course meledak gitu kan. Nah jadi dalam 1 tahun ini menurut gua kayak waktu yang cukup lah ya untuk kita breathe, sambil kita berjalan, sambil kita mencari juga gimana untuk manage si yang coming ini nih, yang semua yang harus kita lakuin, jadi kayak teratur lagi gitu loh. Jadi yang notifikasi banyak tuh udah ya udahlah gitu loh. Yang mana yang kita handle. Yang mana yang kita handle, yang mana kita cuekin, yang mana kita ini. Terus belum planning ke depan kayak gitu kan. Pokoknya sekarang udah fix gitu. Nah, cuman ya balik lagi kayak ya kan kita tetap aja ya, walaupun orang lain tahu banyak gitu di social media, you're still human gitu. Kita tuh harus kerja juga. Kita harus kita punya bills yang harus kita bayar gitu kan. Untuk yang beruntung ya beruntung gitu, kayak punya harta privilege ya itu beruntung. Tapi yang enggak ya balik lagi kayak kita harus beneran mungkin kerja kantor kayak gitu, realistis gitu loh. Dan it's not sad, it's actually fun gitu. Karena balik lagi gimana cara kita ngehandle-nya, dalam ngehandle-nya yang kayak apakah kita bisa menjual titel kita ini yang kemarin udah kita raih, atau kita menciut dan kembali lagi ke kehidupan kita yang lama kayak gitu.
dan gue milih kemarin ya gue pengen nggak embrace Ya. yang udah gue dapetin Udah gitu. Nah itu Ya itu gue setuju sih sebenarnya. Kita tuh udah punya platform, kita udah di TV, orang-orang udah tahu, kita bisa memanfaatkan akun kita, sosial media kita, dan privilege yang kita dapat itu luar biasa loh. Maksudnya kita bisa tampil di TV, banyak banget yang pengen. betul Iya. betul. Dan kita bisa itu ya bisa sampai di situ, harusnya kita bisa manfaatin sih. Kita terusin dulu sampai akhirnya pasti bakal ada titik jenuh ya nggak sih, yang itu bilang mungkin setahun belum cukup, terusin lagi 2 tahun, atau misalnya 2 tahun belum cukup, 3 tahun, atau misalkan 3 tahun udah terasa cukup, aku kayaknya bukan di sini dunia gua, it's okay. Gitu. Semua orang punya waktunya masing-masing sih menurut gua. Betul exactly. Gitu. Gue juga sama sih kayak lu Jis. Ya sekarang gue dulu waktu keluar dari MasterChef, prioritas utama gue bisnis, nggak berjalan dengan sangat baik. Akhirnya gue tutup. Sekarang gue mikir, baru di situ gue mikir, telat sih mikirnya, cuma kan ya at least gue berpikir gitu loh, daripada gue nggak mikir sama sekali kan. Nah, gue berpikir ya kayaknya gue harus memanfaatkan platform gue deh. Gue pernah di TV, Instagram gue udah istilahnya centang biru istilahnya gitu kan. Walaupun Keren emang nih. enggak Centang biru. ya dibantu juga. Kalau ngurus sendiri nggak bisa apa. Maaf dong, gue centang biru gue nggak bisa. Ada yang ngebantu. Ya akhirnya gue manfaatkan itu sih buat ya mungkin aja 1 tahun ke depan lah gue bakal fokus. Gue nanya lu juga secara nggak langsung, gue nanyain diri sendiri juga gitu, reminding gitu, kayak ya masa depan lu kayak gimana sih, lu mau kayak gimana ya. Jadi makanya gue susun nih sekarang step by step. Ya semoga lah bisa kecapai semua ya, buat kita semua lah. Jangan sedih. Buat kita semua lah, semoga tujuan kita tercapai. Betul. Saling sharing juga mungkin kita perlu sih, kayak tukar pikiran. Iyalah, harus lah. Ya kita besar, misalnya kemarin kita bareng-bareng gitu loh. Ya kenapa mau naik sendiri juga gitu kan? Ya bareng-bareng juga lah. Iya. Mungkin semuanya relate juga sih soal masa depan, nggak cuma buat kita yang di sini ya. Di dunia masing-masing pun orang, misalkan karyawan yang kerja di perusahaan gitu, pasti dia juga mikirin masa depannya nggak sih? Betul. Iya. Semuanya relate dan ya harus, intinya hidup harus punya tujuan sih. Yes. Tujuan. Kalaupun lu nggak bisa, tujuannya nggak bisa sampai 5 tahun ke depan, minimal 1 tahun ke depan lah. Pada akhirnya tujuan kita cuma simpel, pengen bahagia, comfort, Yes. semuanya apa yang kita pengenin tercapai, ada. Simple nggak sih sebenarnya? Simple banget. Kayak kadang-kadang gini ya, gue mikir juga, gue bertanya sama diri gue, Jis, lo pengen gak sih jadi orang kaya? Pengen gitu kan, pengen jadi orang kaya. Tapi gue mikir lagi, kalau gue tajir, melintir dan itu semua, terus gue punya rumah gede, stres gue bakal Ya, besar gak ya? Misalnya kayak itu yang lu pikirin? kayak gue punya rumah di luar negeri misalnya gitu kan, di Singapura deh gitu, yang mahal kan rumah-rumah itu, pajaknya gimana, ada yang jagain nggak, terus kayak nanti kolamnya berlumut nggak, misalnya kayak gitu-gitu loh, yang kayak gue mikirinnya ke sana gitu loh. Terus kayak kenapa ya gue nggak mau jadi kaya sampai segitunya, gue pengen comfortable. Yes. Exactly, gue pengen apa gue bisa beli, gue pengen pergi kemana gue bisa pergi, dan ya tingkat stres gue juga rendah, dan ya just live my life, bukan live to work ya, tapi work to live ya, gitu. Jadi tujuannya kita ya kayak gitulah, cuma kan step by stepnya harus kita bisa sampai seperti itu. Betul. Jelas wajada. Keluar nih pesantren. Bener. Kilan-kilan jabalan ya. Gue nggak tahu itu. Sedikit-dikit menjadi bukit atau gunung ya. Gue nanya man yasro ala darbi wasola. Ustaz. Ya gitulah. Tapi Jis, ini balik lagi nih ya. Gue kaitin nih dari kita ngobrolin keluarga, terus ngobrolin apa yang lu kerjain sekarang dan untuk masa depan. Keluarga lu gimana? Support nggak?
Oke, mungkin di awal ya itu tuh masih agak berat gitu kan, karena apa? Kayak gua awalnya mungkin denial ya, kayak mereka nggak dukung gua kayak gini dan itu semua kayak berasa anak tiri gitu. Tapi enggak, ternyata kayak di balik itu Bungsu setelah ya, gua bungsu ya. bungsu gitu. Tapi bungsu nggak ada treatment gitu ya, Oh, iya, bungsu iya. di keluarga gua. Cuman apa gue sadar yang kayak bokap gue tuh sama nyokap gue tuh terlalu sayang sama gue, yang sampai mereka tuh tahu potensi gue tuh sebenarnya tinggi gitu. Mereka bilang kayak gue dulu ya waktu kecil tuh ngomong cita-cita itu I want to be a king of the universe gitu kan. Oh, ya? Terus cita-cita Beda gue, sama gue dulu, gue dokter. nah kan itu king of the universe gitu. Terus gue mikir lagi kayak apa, bokap gue mikir bisa nih jadi presiden kayak gitu. Nah dia ngeliat juga kayak dari umur gue ke 2 tahun gue dikasih duit, bukan gue ya, kita berempat dikasih duit untuk beli permen, dan itu di Saudi bahasa Arab. Nggak ada yang bisa, semuanya malu. Gue yang maju masih pakai dot beli permen kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu bokap gue ngeliat kayak sayang nih kalau potensinya kayak larinya ya udah cuman ke masakan gitu kan. Nah tapi dari reasonnya. tapi dia tuh mulai ngeliat sekarang ini nih kayak ya gue masak bukan cuman masak gitu. Kayak contohnya nih ya, ada produk gitu kan, ini produk dari kampung kayak gitu, dan gue bisa ngolah makanan ya kita gitu kan, pasti kan ngolah makanan ini kayak dari selai yang mungkin banyak kan yang tahu selai cuma buat roti atau buat kue, ya gimana nih bikin selai jadi savory food gitu, dan ini bisa ngangkat orang-orang desa di sana lebih banyak yang jadi tahu tentang produk itu dan mungkin membelinya dan mengangkat itu kan. Nah dari situ kalau dibikin bigger picture lagi, sebagai orang Indonesia yang punya tanah yang sangat subur gitu kan, bumbu-bumbu juga numbuh, kayak kita lempar apapun juga numbuh jadi sesuatu, itu kita punya ilmu tentang itu dan kita bisa representasiin ke luar negeri gitu, dan kita bisa membangun kayak ekspor impor itu bisa loh, kayak kita jadi bridge-nya gitu loh. Dan itu yang gue jelasin ke bokap gitu, dan akhirnya dia yang kayak nah kalau tujuannya kayak gitu, dia bilang kayak itu baru benar gitu. Akhirnya balik ke track, tetap pada tracknya istilahnya gitu kan, tetap dunia lu yang sekarang, tapi tetap lu masih jadi Aziz yang ya istilahnya apa ya, cerdas lah, pinter lah, kayak gitu lah. Amin. Cuman bolot gimana? Kok ya? Kalau misalnya gue perhatiin sama gue, bolotan gue kali. Lo next level. Bolot next level. Aduh. Oke, jadi ya seru banget sih buat ngobrol-ngobrol kayak gini sih. Deep talk itu tuh bikin apa ya? Kita semangat lagi untuk berjuang ya. Kita sering kan deep talk kan. Oh, Gue sering banget sih kalau di karantina tuh ngajak. Misalkan tidur nih, kita kan tidur sekamar berdua. Sering tuh kadang gue ajak ngobrol sampai pagi Padahal besok challenge. Jerry, elu, Adit, Isman, sering banget gue ajakin ngobrol. Bahkan Bang Ramos waktu itu juga sering gue ajakin ngobrol malam-malam di kasur. Konteksnya agak beda ya, cuma ngobrol sambil memandang langit. Iya. Langit kamar. Oke, Ziz, kayaknya seru banget nih ngobrol sama lu lagi ya. Kita akhirnya bisa ngobrol lagi. Akhirnya udah kembali dari Bangka. Pokoknya sehat-sehat terus. Ya semoga kedepannya kita bisa sukses lah sama-sama. Amin. Kita semua. Kita semua. Yes. Okay. Thank you for having me. Thank you udah mampir ke tempat my humble kitchen. Wih, gila ini penuh banget cuy. Ih, iri gue liatnya tuh kayak, aduh, gue punya kitchen di Bangka cuma kosong. Gue pernah dipakai. Ini tuh sebenarnya riset gue semua loh gitu loh. Kayak bumbu-bumbu nih. Apa nih? Lo tau ini? Enggak. Kan pernah lihat ya gue di pohon itu kan. Itu dari Lampung. Terus ada beberapa jenis cabai, ada cabai lokal, cabai India, cabai Middle East, ada ya. Tapi ada yang belum gue masukin. Nah itulah pokoknya ini semua riset gue di sini. Ini koleksi kayu gue, cherry, hickory, whiskey oak,
tuh buat smoking. Yes, buat semua. So, keren. Oke, itu aja dulu. Thank you Jis, udah ngobrol-ngobrol, udah seru-seruan bareng kita hari ini. Thank you so much. Yap, sehat-sehat selalu dan see you again. See you. Dah. Bye.